Selamat ketemu kembali dengan farm Estate Matubung. Pada video kali ini kita mau share bagaimana tips dan trik untuk budidaya ikan lele bagi para pemula. Pada dasarnya ada beberapa 5 kunci untuk budidaya ikan lele yang harus kita pahamin dan harus kita kerjakan. Yang pertama adalah persiapan kolam ikan lele. Ikan lele membutuhkan suatu wadah yang cukup nyaman, di mana berupa wadah yang digunakan berupa air, dan biasanya air yang digunakan oleh para budidaya lele adalah air sumur bor atau air tanah. Yang perlu diperhitungkan pada air ini adalah terutama pH air itu antara sekitar 5 sampai dengan 7, dan suhu untuk airnya sekitar antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Warnanya bening hingga kecoklatan dan juga bisa menghasilkan kadar oksigen. Setelah itu, setelah wadah tadi, maka langkah selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah apabila dia menggunakan kolam tanah, dia harus melakukan pemupukan dan pengapuran, dan ini kita lewatin karena kita menggunakan kolam terpal. Langkah ketiga adalah pemilihan dan penebaran bibit. Dipastikan bibit yang kita gunakan adalah bibit yang bagus, artinya tidak ada cacat pada saat kita menyebar bibit, dan bisa dilihat kalau bibit yang bagus itu gerakannya cukup lincah dan agresif. Setelah langkah ketiga, setelah penebaran bibit, kita juga yang paling pokok adalah langkah keempat, pemberian pakan. Pada umumnya pada pemuda budidaya ikan lele, pakan yang digunakan adalah pakan pabrikan berupa pelet. Tetapi memang untuk tahap belajar bolehlah menggunakan pakan pelet ini, tetapi perlu dikaji lagi kalau kita ingin budidaya dalam skala besar. Perlu kita berinovasi dan berkreativitas untuk menambahkan makanan alternatif di luar pelet, ataupun kita menciptakan pelet sendiri dari racikan-racikan yang banyak kita lihat di beberapa literatur. Rata-rata kalau kita ingin budidaya ikan lele kita cepat besar, kita harus memperhatikan proteinnya. Rata-rata pelet itu mengandung protein sekitar 30%, dan ini bisa kita lakukan sebenarnya dengan membuat makanan alternatif. Kawan-kawan bisa melihat di beberapa literatur makanan alternatif yang sering digunakan adalah usus ayam, juga tepung ikan dan yang setelah dilakukan proses pengolahan, dan juga beberapa makanan-makanan alternatif lain. Setelah langkah pemberian makan yang tepat, oh ya, saya lupa, untuk pemberian makan sebaiknya dilakukan pada pagi hari, sore hari, dan malam. Karena sebenarnya lele ini adalah mencari makannya itu di malam hari. Sebaiknya setiap jam 9 atau jam 10 malam kita memberikan pakan supaya pertumbuhan dia lebih cepat. Langkah seterusnya adalah langkah kelima yang diharapkan oleh para budidaya ikan lele adalah proses pemanenan. Pada umumnya ada untuk konsumsi, pemanenan itu sekitar 11 sampai 10 ekor per kilo. Dan ini untuk mendapatkan ini perlu melakukan penyortiran sampai dengan beberapa tahap. Dari sekian beberapa tahapan tersebut, setelah kita kaji, cost yang paling besar adalah di 2 item. Yang pertama
pembelian bibit dan pembelian pakan. Pembelian bibit itu kalau di daerah kita sekitar 170 sampai 150 perak per ekor untuk ukuran 6 sampai 7 cm. Dan pakannya rata-rata kalau kita menggunakan pelet pabrikan sekitar 12 sampai 13.000 per kilo. Kalau kita hitung-hitung itu dengan menggunakan full pelet itu dengan tingkat keberhasilan 50% itu hasil yang kita dapat itu sangat minim sekali. Jadi bagi para petani lele perlu menciptakan suatu kreativitas bagaimana bisa menciptakan suatu pakan yang alternatif yang tinggi protein. Di Farm Estate Martubung kita sudah mencoba membuat pakan alternatif martubung. Di Farm Estate Martubung kita sudah beberapa kali, 3 kali melakukan percobaan meracik makanan alternatif. Dari ketiga percobaan yang kita lakukan itu secara di lapangan kita belum mendapatkan hasil yang maksimal. Pelet yang kita buat itu rata-rata di sekitar di angka 6.000 sampai 6.500 per kilonya. Jadi ini sebenarnya kita masih berpikir bagaimana pembuatan pelet itu bisa dengan kos produksinya di angka 4 sampai 5.000 per kilo. Jadi hitung-hitungan kita kalau 4 sampai 5.000 per kilo pelet yang dihasilkan, maka budidaya ikan lele ini cukup bagus. Semoga dengan penjelasan 6 tahapan tersebut sangat berguna buat para petani yang mau mencoba budidaya ikan lele. Terima kasih, selamat menyaksikan video-video kami seterusnya. Terima kasih.